Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Jadi, apakah kalau kita benar-benar enjoy, benar bisa membawa kebahagiaan kan di dalam kehidupan kita ini? Dan di pagi hari ini, Smart Listeners, Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Happiness. Kita akan berbincang mengenai how to enjoy life. Bersama dengan motivator nasional, Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Pak Arfan, gimana kabar Pak Arfan kemarin ya? Liburan tanggal merah. Apakah menikmati? Gimana Pak Arfan? Ya, cukup menikmati ya. Saya jalan-jalan ke Bandung, ya, bersama keluarga, ya. Oke, luar biasa. Dan semoga juga Smart Listeners menikmati liburannya begitu ya Pak Arfan. Kayaknya juga udah nggak konsen nih untuk bekerja ataupun berbisnis. Karena udah mikirannya akhir tahun begitu kan, pergantian Iya. tahun. Namun sebelum kita berbincang seputar how to enjoy life, mungkin Pak Arfan bisa dibahas dulu lagu tadi yang membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Tasya. Jadi memang kita ambil topik yang santai ya pada hari ini. Topiknya sangat inspiring ya, dan mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Topik kita adalah how to enjoy life, bagaimana cara menikmati hidup. Nah, kita buka pagi hari ini dengan sebuah lagu yang sangat bagus. Judulnya adalah What a Wonderful World. Lagu ini dinyanyikan oleh Louis Armstrong, ya, itu versi originalnya ya. Tetapi pada pagi hari ini untuk memberikan warna yang berbeda, kita putarkan dari Sarah Kruger, ya. Lagunya bagus sekali ya. Jadi coba kita simak syairnya ya. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Aku melihat pepohonan yang hijau, mawar yang merah. Aku melihat mereka merekah untukku dan untukmu. Ya. And I think to myself, what a wonderful world. Dan aku berpikir pada diriku sendiri, betapa indahnya dunia ini. Ya. Betapa ajaibnya dunia ini. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. Aku melihat langit biru dan awan-awan putih, hari yang terang dan terberkati, dan malam yang kelam dan sakral. And I think to myself, what a wonderful world. Dan aku berpikir pada diriku sendiri, ini benar-benar dunia yang luar biasa. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Warna-warna pelangi, sangat indah di langit, juga di wajah-wajah orang yang berlalu lalang. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Aku melihat teman yang saling berjabat tangan dan menyapa dengan bertanya, bagaimana kabarmu? But they are really saying, I love you. Tapi yang sebenarnya terucap adalah, aku menyayangimu. I hear babies cry, I watch them grow, but they learn much more than I'll ever know. And I thanks to myself, what a wonderful world. Aku mendengar bayi-bayi menangis. Aku melihat mereka tumbuh. Tapi mereka akan belajar lebih banyak dari hal-hal yang pernah aku tahu. Dan aku berpikir pada diriku sendiri, ini benar-benar dunia yang luar biasa. Itu. Luar biasa ya lagunya ya, Tasya ya. Luar biasa banget kalau misalnya kita dengarkan liriknya begitu ya Pak Arfan, dan membayangkan situasi yang penyanyi itu lihat begitu kan. Ya benar, what a wonderful world. Dan dunia itu rasanya indah sekali begitu ya Pak Arfan ya. Betul. Tapi kenapa sih mengangkat topik ini begitu ya Pak Arfan, apalagi di tengah mungkin banyaknya gejolak yang kita hadapi, apalagi menatap tahun 2025 yang kalau misalnya di Indonesia sendiri begitu kan banyak nih perubahan-perubahan yang akan terjadi, mulai dari PPN, belum lagi tuntutan-tuntutan yang udah kita lihat begitu di depan mata, ini kan bikin stres begitu. Gimana caranya dan kenapa Pak Arfan mengangkat topik ini di kesempatan kali ini Pak Arfan?
Ya, makanya supaya kita siap-siap tahun 2025. Ini kan masih ada waktu ya di tahun 2024 ini untuk mengubah mindset, memperkuat diri dan juga meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, eh, talkshow kita pada Jumat ini kan adalah talkshow terakhir ya di tahun 2024. Ya, jadi saya ingin memberikan sebuah insight kepada teman-teman semua. Gimana sih sebetulnya cara menikmati hidup di dalam suasana yang seperti ini gitu ya. Dan ternyata menikmati hidup itu sesungguhnya bukan tergantung dari apa yang ada di luar kita gitu. Ya mau PPN naik 12% ya itu apa yang ada di luar ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya itulah cara menikmati hidup. Lebih tergantung kepada mindset kita, apa yang ada di dalam kita. Itu Tasya. Dan yang paling penting sih Oke. sebetulnya bukan hanya menjalani hidup ya. Banyak orang itu yang hanya Mhm. menjalani hidup. Dia lupa bahwa hidup itu bukan sekedar untuk dijalani, tapi untuk dinikmati. Jadi ada perbedaan yang sangat besar itu antara menjalani hidup dengan menikmati hidup. Menikmati Itu hidup. Tasya. Oke, kita akan belajar lebih lanjut, Pak Arfan, gimana caranya untuk bisa menikmati hidup. Dampaknya apa di kehidupan kita nanti ketika Ya. kita memang menikmati hidup yang kita jalani. Izin untuk jeda dulu sejenak, Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Para Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam topik yang menarik menutup tahun 2024. Semoga hal-hal manis terjadi dan terus berkesan begitu ya di tahun 2024 ini untuk Anda bisa melangkah lagi ke tahun 2025. Topik seputar how to enjoy life. Ini penting banget sih Smart Listeners menurut saya untuk kita ketahui karena ya itu Pak Arfan juga tadi menyinggung bahwa kadang kita menjalani hidup itu ya menjalani saja begitu ya, tapi tidak memaknai, tidak enjoy, tidak menikmati apa yang kita miliki. Pak Arfan, mungkin bisa diberikan kami pandangan. Sebenarnya enjoy life itu seperti apa sih? Apa garis besarnya gitu ya? Maksudnya garis tebalnya menikmati dengan menjalani. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Menjalani hidup itulah yang kebanyakan dilakukan orang ya. Ya rutinitas saja itu yang namanya menjalani hidup ya. Pagi bangun, mandi, sarapan, ke kantor, pulang kantor, kena macet gitu ya, dan seterusnya gitu setiap hari. Itu namanya menjalani hidup. Tapi kalau menikmati hidup, kita tidak melihat hidup itu sebagai sesuatu yang rutin. Kita senantiasa melihat setiap hari sebagai hari yang baru.
Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, setiap orang itu dilahirkan kembali setiap hari. Setiap hari itu kita bangun kembali. Kan kita waktu kita tidur itu kan sesungguhnya saudaranya mati ya. Karena ketika kita tidur itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Telinga kita terbuka dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mendengar apa yang ada di sekitar kita. Kita betul-betul hilang gitu. Ketika kita tidur itu kan kita betul-betul hilang. Jadi tidur dan mati itu kan sebetulnya saudara gitu. Bedanya adalah ketika kita tidur, kita menyerahkan roh kita kepada Tuhan, dan nanti sama Tuhan dikembalikan tuh rohnya gitu ya. Tapi ketika kita meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, ya sudah, ya, kita menyerahkan roh kita kepada Tuhan dan terus disimpan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, tapi tidak dikembalikan ke dalam tubuh kita. Nah, jadi sesungguhnya ketika kita bangun dari tidur itu, kita sedang menjadi diri kita yang berbeda dengan yang kemarin, menjadi diri kita yang baru lagi. Setiap orang itu lahir kembali, setiap hari gitu. Maka orang yang menikmati hidup senantiasa melihat hari itu dengan cara yang berbeda gitu. Hari ini ya hari ini. Hari ini ya hari ini. Besok sudah kemarin sudah berlalu. Besok kita belum tahu, masih misteri. Tapi hari ini adalah sesuatu yang paling indah. Karena itu dia selalu menemukan hal yang baru setiap hari, Tasya. Jadi ciri orang yang menikmati hidup adalah selalu menemukan hal yang baru setiap hari. Ya. Kalaupun dia tidak melihat hal yang baru itu ada di sekitarnya, ya hal yang baru itu adalah dalam bentuk mindsetnya, cara pandangnya, gitu ya. Selalu hal yang baru. Yang kedua, orang yang menjalani hidup itu senantiasa berorientasi kepada hasil. Yang penting hasilnya deh gitu ya. Sementara orang yang menikmati hidup, dia berorientasi kepada proses. Dia menikmati satu demi satu proses yang dia alami itu dengan detail gitu ya. Kalau makan ya betul-betul makan. Ya betul-betul lihat makanannya, mencium bau makanannya, kemudian taruh di sendok ya, kemudian masukin ke mulut, dikunyah, ya, kemudian dinikmati, pelan-pelan masuk ke dalam kerongkongan gitu ya, dinikmati, kenyang dan sebagainya. Itu sebuah proses yang sangat indah. Dalam setiap dimensi kehidupan kita itu semua selalu berproses. Dan orang yang menikmati hidup menikmati prosesnya, bukan hasil yang dia nikmati. Gitu ya. Sehingga ujung dari semuanya adalah kalau kita menikmati hidup, kita akan mendapatkan hidup kita itu senantiasa menggairahkan gitu. Ya, lawannya adalah hidup yang membosankan. Hidup hanya untuk dijalani, ya, rutinitas yang tidak pernah berubah setiap hari gitu. Jadi itu Tasya. Yang membosankan versus menggairahkan gitu. Oke, baik. Apakah dengan punya mindset ini, Pak Arfan, hasilnya atau manifestasinya di dalam kehidupan nyata yang kita jalani begitu, itu akan membuat orang tersebut lebih optimis dan juga mungkin punya kejadian-kejadian unik kah di dalam kehidupannya atau seperti apa? Pasti lebih optimis, lebih bergairah, lebih bersemangat, ya, lebih bergembira gitu ya. Jadi kalau ditanya apa kabar gitu, semua orang kan jawabnya apa biasanya? Tasya apa kabar? Baik. Nah, itu jawaban yang standar, itu jawaban orang yang menjalani hidup gitu. Kalau orang yang menikmati hidup, apa kabar? I'm happy, I'm happy, I'm happy, ya itu. Itu karena dia mensyukuri gitu. Keindahan hari itu adalah ketika kita sedang mengalaminya gitu. Ketika kita sedang menjalaninya gitu. Itu Tasya. Nah, nanti bagaimana cara supaya kita bisa enjoy life? Nanti ada 3 nanti caranya akan saya bagikan kepada teman-teman. Baik, Pak Arfan, karena begini, namanya hidup itu kan nggak selamanya mulus, nggak selamanya mudah dan menyenangkan begitu ya Pak Arfan ya. Dan pasti juga ada mungkin sisa-sisa hal yang tertinggal di hari kemarin yang akhirnya membuat hari ini tuh dijalani kayaknya lebih berat begitu. Mungkin target di kantor belum selesai, jadi hari ini tuh jalannya berat sekali. Nah, Ya, ya. itu gimana cara untuk menikmatinya Pak Arfan? Ya itulah nanti dengan cara yang pertama tadi ya. Jadi ada 3 cara untuk menikmati hidup. Dan kalau Anda tahu 3 cara ini, insya Allah 2025 akan dilalui dengan lebih lapang dada, ya, lebih mulus, lebih enak lah gitu buat kita gitu. Nah, Oke, baik Pak Arfan. cara yang Cara pertama, adalah yang namanya mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu adalah kesadaran. Jadi kita hidup itu dengan sadar.
hidup itu dengan penuh perhatian, hidup itu dengan penuh kecermatan gitu ya. Itu sadar gitu. Bagaimana sih menghadapi semua hari yang kadang-kadang ini ups and down, penuh dengan masalah, sadar, itu aja yang namanya mindful itu. Dan itulah yang akan membuat kita lebih bahagia, lebih legowo, lebih damai, lebih tentram, sadar gitu. Jadi konsepnya adalah be here now. Ada di sini saat ini. Fokus. Sadari apapun pengalaman yang sedang kita alami, kita sadari, kita nikmati. Termasuk saya ini kan yang sedang mengalami pengalaman duka cita gitu ya. Duka cita itu, menangis itu indah ternyata gitu. Menangis itu indah gitu ketika kita bisa menikmati segala sesuatunya, apa namanya, masuk ke dalam kekinian gitu. Apa yang sedang kita hadapi hari ini, ya kita hadir sepenuhnya. Saya sedang berduka ya berduka gitu. Ya, dan tidak perlu kemudian di repress jadi tahan gitu, nggak perlu. Sedang berduka ya berduka, kita nikmati kedukaan ini gitu kan. Nanti kan ada waktunya nanti untuk kemudian bisa pulih kembali, bisa apa namanya melihat dengan cara yang berbeda gitu. Jadi terimalah apa yang kita sedang hadapi hari ini, senangnya, sakitnya, nyamannya, ketidaknyamanannya. Nah, itu. Itulah yang namanya mindfulness. Sadar. Intinya itu adalah menyadari. Sadari. Yang namanya perasaan itu kan semuanya positif. Kan? Tidak ada itu. Seringkali kan orang bilang ada emosi positif, emosi negatif. Nggak ada itu. Semua emosi itu positif. Karena semua emosi itu sesungguhnya adalah cara alam ini berkomunikasi dengan kita gitu. Ada sebuah message, ada sebuah pesan yang ingin dititipkan melalui emosi-emosi yang kita alami dalam hidup ini. Ya udah nikmati semua, terima semua, gitu ya. Hadir sepenuhnya dengan emosi yang saat ini sedang kita alami. Itu, Tasya. Baik. Berarti ketika perasaan mungkin di momen kita sedang jatuh begitu ya Pak Arfan, atau sedang sedih, sedang sulit begitu, pasti kan kita nih mekanisme tubuh akan apa ya, mau keluar gitu secepatnya dengan Iya, kondisi yang kita alami begitu ya Pak Arfan. Benar-benar. Tapi ini sementara ini bukan merupakan hal yang baik ya, karena ya yang namanya mindful, dengan konsep mindful kita harus menikmati dan harus sadar bahwa itu memang terjadi di kehidupan kita. Atau seperti apa sih contoh real nyatanya Pak Arfan? iya. Kalau kita mengalami situasi yang menurut kita kurang baik ya kita harus segera keluar dong. Iya. Jangan lama-lama di situ kan. Itu kan itu konsep kesuksesan namanya. Ketika kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan, ya cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Itu namanya rumus kesuksesan. Tapi rumus kebahagiaan, ya, dengan mengatakan seperti itu, having said that, ya, Anda harus cari jalan keluar, yes. Tapi having said that, ya sambil mencari jalan keluar, ya kita nikmati apa yang kita sedang alami hari ini. Kita nikmati dengan sesadar-sadarnya. Itu konsep mindfulness. Sesadar-sadarnya, ya udah nikmati aja. Tapi cari jalan keluar tetap, gitu. Jangan kemudian udah kita nikmati aja tapi nggak cari jalan keluar, itu juga salah, gitu ya. Cari jalan keluar tetap, tapi nikmati apa yang sedang kita rasakan hari ini, nikmati. Duka cita juga adalah bagian dari sebuah kenyataan hidup, gitu. Bagian dari yang namanya cinta. Karena Anda tidak mungkin berduka kalau Anda tidak mencintai. Nggak mungkin. Orang yang tidak mencintai itu tidak pernah akan merasakan berduka dia. Saya tidak pernah mencintai. Ya udah, kalau Anda tidak pernah mencintai, Anda tidak akan pernah merasakan apa yang namanya duka. Duka itu adalah sebuah privilege yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mencintai. Jadi ketika kita berduka, bukannya kemudian kita merepress gitu ya, apa namanya, menahan duka kita gitu, kemudian berpura-pura bahagia. Kalau saya sih tidak gitu. Ya, ketika saya sedang mengenang istri saya, ya ingin menangis ya menangis gitu, dan menikmati duka itu dalam waktu periode-periode ini gitu, masa-masa berkabung ini gitu. Saya menikmati duka itu gitu dengan segala
dengan segala bentuknya gitu dari kedukaan itu. Dan itu adalah sesungguhnya bagian dari mindfulness ketika kita masuk eh, ke dalam kondisi kita hari ini, hadir sepenuhnya, be here now, sadar akan apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita katakan gitu. Dan kita selalu memberikan perhatian gitu kepada apapun yang sedang kita lakukan. Bukan berarti nggak cari jalan keluar sekali lagi. Cari jalan keluar, kita harus hidup dengan lebih gembira gitu. Tetapi orang yang mindful itu ya sadar akan apa yang dia rasakan, menikmati yang sedang dia rasakan sebagai bagian dari perjalanan hidup gitu, Tasya. Baik. Mindsetnya apakah tepat Pak Arfan ketika menjalani mindful ini bahwa this too shall pass. Ini akan berlalu begitu Pak Arfan. By the time mungkin apakah tepat mindset demikian ketika menjalani mindful ini? Saya izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Terima kasih. Jeda dulu smart listeners. Tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kita jeda sejenak dan satu commercial break berikut ini akan menemani. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness, How to Enjoy Life. Anda merasa sudah menikmati hidup Anda belum sih, Smart listeners? Kalau misalnya Anda merasa, ya saya sudah menikmati, gimana sih cara Anda begitu ya untuk menikmati hidup yang Anda miliki? Apakah dengan hobi yang Anda miliki, dengan kebiasaan yang Anda miliki begitu, itu merupakan salah satu Anda menikmati hidup Anda. Di kesempatan kali ini Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 sebelum menutup tahun 2024 begitu ya. Kira-kira ada nggak sih Smart Listeners hal-hal atau target yang mungkin masih ingin Anda lakukan begitu ya sebagai goals Anda untuk menikmati hidup. Smart Listeners, masih bersama dengan kami, motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, mungkin izin begitu ya, boleh dijawab pertanyaan saya di sesi sebelumnya. Di sesi ini, tadi kan poin mindful itu sudah dibahas gitu kan, untuk caranya bisa menikmati hidup kita. Tapi apakah memiliki mindset bahwa ketika kita mindful, mindset bahwa this too shall pass atau ini akan berlalu by the time mungkin atau by our effort, itu juga akan berlaku begitu Pak Arfan. Silahkan. Terima kasih banyak Tasya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Belum pernah ada yang nanya kayak gini ke saya gitu. This too shall pass itu bukan konsep mindfulness.
Ini pasti akan berlalu. Itu konsep happiness. Itu konsep happiness. This too shall pass. Ini pasti akan berlalu. Tapi ini bukan konsep mindfulness. Karena dalam mindfulness itu, kita nggak mikirin itu. Dalam mindfulness itu kita nggak mikirin bahwa ini akan segera berlalu gitu. Enggak. Justru mindfulness itu menikmati dengan sesadar-sadarnya, memberikan perhatian penuh, kesadaran penuh kepada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, orang yang sedang mindful itu nggak mikirin bahwa ini akan segera berlalu. Nggak ada itu dalam konsep mindfulness, itu nggak ada. Itu konsep happiness. Itu konsep happiness. Jadi kalau happiness itu kita harus ingat ya ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang kurang menguntungkan, maka kita ingatkan diri kita bahwa this too shall pass. Ini pasti akan berlalu. Gitu. Sebaliknya juga ketika kita sedang mengalami kenikmatan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membahagiakan, kita juga harus ingat this too shall pass. Ini juga pasti akan berlalu. Sehingga kita tidak kaget nanti kalau satu ketika kenikmatan yang sedang kita rasakan itu tiba-tiba hilang. Gitu ya. Itu rumus happiness. Tapi itu bukan rumus mindfulness. Mindfulness tuh nggak mikirin itu. Ya nikmati aja udah. Saya sedang talk show sama Tasya nih sekarang ini. Ya udah, saya menikmati setiap pembicaraan kita, setiap pertanyaan-pertanyaan yang Tasya berikan. Kemudian nanti ada respon dari pendengar, ada pertanyaan dari pendengar. Saya menikmati itu aja. Saya nggak mikirin bahwa talk show ini juga sebentar lagi selesai gitu. Nggak mikirin itu gitu. Itu namanya mindfulness. Oke, baik. Karena kita harus tahu gitu borderline-nya begitu ya Pak Arfan ya. Oh, ini Betul. saya sedang mindful. Oh, ini ternyata saya belum mindful. Karena mindful itu juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Pak Arfan juga tadi bilang how to enjoy life ya salah satunya dengan tipsnya adalah dengan mindful begitu ya Pak Arfan. Ya. Oke, tips yang kedua Pak Arfan, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita? Silahkan. Ya, yang kedua adalah yang namanya savoring. Savoring. Bukan suffering ya. Savoring, savor. Apa itu savoring? Meresapi, menghayati gitu ya. Jadi savoring itu adalah kemampuan untuk meresapi, menikmati, menghayati, menghargai pengalaman positif dalam hidup secara mendalam. Gitu Tasya. Mungkin timbul pertanyaan, kalau gitu apa bedanya dengan mindfulness kan? Itu yang mau saya tanyakan Pak. Yang mau ditanya. Iya kan? Nah, saya bisa baca itu dalam pikiran Tasya itu ya. Apa bedanya dong kalau gitu savoring dengan mindfulness? Kalau mindfulness itu pengalaman apapun yang sedang kita alami, sedang kita rasakan, buka mata, buka telinga, buka hati, nikmati itu, resapi itu, hayati itu, pengalaman apapun. Kita tidak berbicara mengenai pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan dalam mindfulness. Gitu. Pengalaman apapun, buka mata, buka telinga, buka hati, sadari, resapi, hayati. Nah itu, pengalaman apapun. Nah kalau savoring, itu hanya pengalaman yang positif saja. Ketika kita mengalami pengalaman yang positif, lagi liburan ke Bali gitu ya, ya kita hayati apa yang sedang kita rasakan saat kita ke Bali itu. Ya, saya sedang di Bandung ini sekarang ini ya dengan adik-adik saya, dengan orang tua saya, gitu ya. Kita berenam ini pergi ke Bandung. Ya jadi ini bapak, ibu dan 4 anak, gitu ya. Saya kan anak pertama ya. Saya anak pertama, saya punya 3 adik gitu. Kita pergi ke Bandung. Ya udah kita nikmati betul-betul. Pengalaman itu kan berarti pengalaman yang positif kan. Nah itu savoring itu adalah ketika kita betul-betul meresapi, menikmati, menghargai, menghayati pengalaman positif yang saat ini sedang kita rasakan. Jadi dialog yang terjadi, pembicaraan-pembicaraan, obrolan, apapun, ya, bercandaan, apapun kita nikmati betul-betul. Kita hadir betul-betul.
Nah, itu namanya savoring, pengalaman yang positif. Kalau mindfulness semua pengalaman, gitu ya. Nah, perbedaan yang kedua antara mindfulness dengan savoring, ya kalau mindfulness itu kita hanya bicara mengenai pengalaman kita saat ini. Jadi dimensinya itu selalu present kalau kita bicara mengenai mindfulness. Dimensinya selalu present. Hadir di sini saat ini gitu ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai savoring, itu dimensinya adalah bisa masa lalu, ya, bisa masa sekarang yang saat ini sedang kita alami maupun masa depan. Jadi contoh, misalnya kalau masa lalu itu disebut reminiscent savoring, gitu ya. Kita meresapi kenangan-kenangan yang kita alami di masa yang lalu. Misalnya kalau saya ingat dulu, wah enak banget ya waktu liburan ke Amerika sama istri saya berdua gitu. Misalnya kita suka ngobrol gitu ya. Suka ngobrol gitu. Enak banget ya waktu kita tuh jalan di Fifth Avenue gitu ya. Kita jalan di apa namanya di New York gitu ya. Kita ngelihat gedung-gedung yang tinggi, terus kita pergi ke patung Liberty, itu harus nyebrang pakai cruise gitu ya, pakai kapal gitu ya. Oh, itu indah banget kalau mengenang hari-hari itu gitu. Nah, yang namanya savoring itu adalah kita udah selesai sebetulnya. Itu udah terjadi 10 tahun lalu. Tapi kemudian kalau ketemu, kalau lagi duduk-duduk sama istri saya gitu ya, tentunya saya suka ngobrol tuh. Ih, enak banget ya kalau kita ingat-ingat, kita kenang dulu ya waktu kita pergi ke New York tuh tahun sekian gitu ya. Enak banget ya kita tiap hari itu selalu ada hal yang baru. Kita duduk-duduk di Bryant Park gitu ya, lihat orang yang lalu lalang dan sebagainya. Nah, itu namanya mengenang gitu. Nah, itu namanya savoring. Jadi savoring itu dilakukan dengan cara ngobrol gitu, ya, ngobrol dengan orang yang sudah pernah, yang sama-sama kita pernah mengalami dulu gitu ya. Atau misalnya Tasya misalnya dulu pernah waktu sekolah gitu ya, pernah jalan-jalan sama teman-teman misalnya kemana gitu, misalnya katakanlah ke Bali gitu ya atau ke Lombok. Satu ketika reunian sama teman-teman, kemudian ngobrol kan, ingat nggak dulu waktu waktu kita ke Bali itu gini-gini, ada cerita begini, ada cerita-cerita lucu, ada cerita-cerita yang mungkin nggak semua orang tahu pada saat itu gitu. Nah, itu namanya savoring. Kita mengenang kembali, reminiscent savoring gitu. Nah, tapi ada juga yang namanya tadi kenangan yang hal-hal yang sedang terjadi in the moment gitu. Itulah yang seperti saya bilang tadi, ini saya lagi di Bandung nih sama ayah, ibu dan adik-adik saya gitu. Saya lagi menikmati nih gitu semua yang saya rasakan ini, makan pagi bareng, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan gitu ya, naik bus gitu misalnya. Itu saya sedang mengalami gitu, dan itu kita betul-betul buka mata, buka telinga, buka hati, savoring. Kita meresapi, menghayati. Nah, satu lagi yang namanya savoring itu adalah yang disebut dengan istilah anticipatory savoring. Kalau anticipatory itu artinya apa? Kejadiannya belum terjadi, akan terjadi misalnya. Misalnya tahun baru nih, misalnya tahun baru kita mau pergi kemana gitu katakanlah. Oh, tahun baru ini saya mau pergi ke Australia ini misalnya gitu ya. Saya mau pergi ke Melbourne tuh, salah satu kota kota favorit saya gitu di bagian selatan gitu ya, benua Australia itu namanya Melbourne. Wah, eh, tahun baru ini saya pengen tahun baruan di Melbourne nih gitu. Pengen menikmati suasana kota dan pesta kembang api. Itu belum terjadi, tapi ketika kita ngobrolin, nanti asik banget ya kalau kita liburan ke sana. Nanti suasananya nih nanti akan sangat ini banget nih, keren banget nih. Itu namanya anticipatory savoring. Belum terjadi, belum pernah dialami, tapi kita mengantisipasi itu gitu. Jadi membayangkan pengalaman di masa yang akan datang. Nah, itu yang namanya savoring. Nah, perbedaannya dengan mindfulness adalah kalau mindfulness itu cuma masa sekarang. Buka mata, buka pikiran, buka hati untuk menikmati, menyadari, meresapi, mencermati masa sekarang. Itu namanya mindfulness. Kalau savoring itu berbagai dimensi waktu.
dan selalu pengalaman yang positif. Itu namanya savory. Oke, berarti kalau kita mau liburan di tahun baru 2024 kan udah ada planning ya, Pak Arfan kan pasti Ya, smart listener mau ya. menghabiskan kemana, caranya seperti apa, ambience akan seperti apa, membayangkan yang indah-indah, yang positif-positif. Nah, ini salah satu momennya berarti Savoring. Ya. ya Pak Arfan. Oke, kita jeda dulu ya Pak Arfan untuk satu poin lagi, how to enjoy life di sesi terakhir Smart Listener. Silakan bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listener, satu sesi yang terakhir, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness, Smart Listeners. Di kesempatan kali ini kita membahas how to enjoy life, gimana sih caranya untuk menikmati hidup. Di sesi yang sebelumnya, Pak Arfan sudah mengemukakan ya, bahwa ternyata ada loh cara-caranya untuk kita bisa enjoy life. Yang pertama, kalau Anda punya mindfulness. Kedua adalah savoring. Nanti ada poin yang ketiga, tapi kita bahas dulu nih Pak Arfan. Untuk agenda 2025, Smart Listeners yang ingin mengundang Pak Arfan begitu ya, untuk datang ke kantornya, kemudian memberikan insight-nya seputar how to be happy, apalagi memberikan mindset happiness kepada para karyawan itu gimana sih Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi memang tugas saya, misi saya di dunia ini salah satunya adalah make Indonesia happy. Membuat Indonesia ini happy. Dengan cara apa? Creating happy leaders, menciptakan leader-leader di berbagai perusahaan yang selalu happy. Happy itu bukan senang, bukan nyaman, tapi bersemangat, bergairah, passionate, militan gitu ya. Nah, itu memang harus diciptakan suasana seperti itu gitu. Jadi tugas seorang leader itu adalah menciptakan happiness at work. Dan itu dikatakan mudah tapi dilakukan sangat penuh tantangan. Nah, karena itu bagi teman-teman yang ingin menciptakan happiness at work, karena ternyata happiness itu merupakan kunci keberhasilan yang seringkali dilupakan oleh banyak orang gitu ya. Keberhasilan itu bukan cuma capai target gitu, bukan, tapi setiap orang itu merasa happy, bersemangat, passionate, punya misi dalam hidupnya. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya? Saya akan langsung datang ke tempat Anda, ngobrol dengan leader-leader. Kita pendekatannya ngobrol, Tasya, bukan ceramah, bukan khotbah satu arah, no. Kita ngobrol. Karena dengan ngobrol itu orang akan lebih mudah dibuka mindset-nya gitu. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin mengundang saya, yang ingin menciptakan happiness at work,
silakan langsung saja telepon ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Nah, saya akan langsung datang ke tempat Anda. Itu Tasya. Oke, siap-siap nih Smart Listeners di tahun 2025. Dicek juga ya jadwalnya Pak Arfan nanti seperti apa. Nah, Karena nah, biasanya Pak Arfan juga bilang di nah. awal sama di akhir tuh rame banget. Betul. Oke, Pak Arfan. Namun sebelum kita bahas di poin, boleh kali ya kita bahas poin yang ketiga, Pak Arfan. Tapi ada satu pertanyaan mungkin yang Boleh. akan ada hubungannya ke happiness. Silakan Pak Arfan. Pertanyaannya apa ya? Sorry. Sebenarnya enjoy life ini apakah juga akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang hakiki yang kita cari sekarang, Pak? Pasti ya. Orang itu seringkali nggak memperhatikan yang namanya proses, yang cuman dipinginin tuh hasil gitu. Ya gimana hasilnya. Akhirnya apa? Kita mengorbankan happiness untuk mencapai kesuksesan gitu. Jadi how to enjoy life itu penting sekali. Dan yang pingin saya garis bawahi sesungguhnya, how to enjoy life itu bukan hanya kalau lagi liburan. Ya, betul, kita angkat tema ini sebagai tema tutup tahun di 2024 ini, saat-saat sedang liburan gitu. Tapi sesungguhnya ini bukan tema khusus untuk liburan. How to enjoy life itu adalah tema kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam kesibukan yang luar biasa pun kita harus enjoy life. Nah, caranya gimana? Nah, itu tadi makanya saya bilang. Yang pertama, mindfulness. Ketika kita sedang sibuk dan sebagainya, nikmati kesibukan itu. Nikmati kestresan itu. Stres itu dinikmati ya. Stres itu indah. Banyak orang yang menganggap stres itu musuh. No, stres itu indah. Justru stres itulah yang membuat kita jadi berprestasi. Ke orang yang nggak berprestasi biasanya stresnya kurang gitu. Ya. Jadi how to enjoy life itu bukan hanya untuk liburan, tapi sehari-hari, di tengah kesibukan, di tengah kebisingan, kita harus tetap enjoy life. Buka mata, buka pikiran, buka hati, sadar apapun yang kita hadapi, nikmati. Nah, itu namanya mindfulness. Yang kedua adalah savoring. Savoring adalah kita melihat pengalaman-pengalaman positif yang pingin kita hayati, pingin kita berikan kenikmatan yang lebih. Gitu. Bagaimana memberikan kenikmatan yang lebih kepada pengalaman-pengalaman positif yang kita alami. Nah, itu namanya savoring. Dan pengalaman yang positif itu bisa terjadi yang sedang kita alami sekarang, sebagaimana halnya mindfulness gitu, atau pengalaman-pengalaman di masa lalu, ya kita kenang, wah dulu, saya seringkali mengenang itu ya, waktu istri saya masih ada itu, hidup tuh luar biasa bahagia gitu. Maupun juga pengalaman-pengalaman di masa yang akan datang, wah saya mau liburan nih gitu ya, wah saya mau jalan-jalan nih ke Bali nih sekeluarga gitu. Nanti ini di tahun baru kita udah bisa memulai savoringnya tuh dari sekarang gitu, membayangkan sehingga kita sangat bergairah gitu menunggu-nunggu ketika hari itu akan terjadi seminggu lagi gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Poin yang ketiga, Pak Arfan, sebelum kita nanti tutup perbincangan kita. Silakan. Yang ketiga adalah yang namanya breaking habituation. Breaking habituation. Apa itu? Menghancurkan kebiasaan gitu. Jadi proses keluar dari kebiasaan atau rutinitas itu yang harus kita lakukan gitu. Karena yang membuat kita tidak bahagia itu adalah karena kita seringkali kehilangan apresiasi terhadap pengalaman kita sehari-hari. Karena pengalamannya itu sudah sangat sering kita alami, akhirnya dia menjadi background. Akhirnya neuron-neuron dalam otak kita sudah tidak merespon lagi gitu. Sebagaimana halnya ketika kita mengalami pengalaman itu pertama kalinya. Gitu ya kan, otak kita kan neuron-neuron itu akan berinteraksi gitu, menghasilkan neurotransmitter ketika kita mengalami sesuatu yang baru. Nah, kalau itu sudah lama, sudah berkali-kali dialami, lama-lama apresiasi kita terhadap sesuatu itu menjadi menurun. Dan ketika apresiasi kita terhadap sesuatu menurun, maka kenikmatan yang akan kita peroleh juga menjadi berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Nggak ada rasanya lagi gitu, udah mati rasa deh gitu. Udah kebal kita gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kita harus kreatif gitu untuk melakukan yang namanya breaking habituation. Memutus rantai kebiasaan itu gitu. Lakukanlah semua dengan cara yang berbeda. Ya, misalnya contoh.
Kalau misalnya kita setiap hari sarapan di meja makan gitu kan. Nah, sekali-sekali cobalah cari tempat yang bukan di meja makan, misalnya kita cari mungkin ada di sudut rumah, mungkin ada taman kecil gitu ya. Kita makan sama pasangan kita, sama anak-anak gitu ya, di sudut, di taman, di dekat rumah atau di mana kita cari tempat, di luar rumah mungkin ya. Jadi emang perlu itu menciptakan variasi-variasi dalam hidup gitu. Karena tanpa melakukan variasi, kita akan kehilangan apresiasi kita terhadap apa yang sedang kita lakukan. Dan ketika apresiasi itu hilang, maka kenikmatan hidup juga akan berkurang gitu. Itu Tasya. Baik. Caranya seperti apa Pak Arfan? Karena ini juga hadir pertanyaan begitu ya dari Ibu Maria di Bekasi. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Mengapa ada perbedaan cara enjoy life masyarakat di kota besar dan pedesaan? Begitu pula dengan masyarakat yang sudah senior dengan masyarakat yang anak muda katanya. Silakan Pak. Caranya mungkin berbeda, tapi prinsipnya sebetulnya sama, yaitu breaking habituation. Ya, jadi kalau tadi ya nomor satu ciptakan variasi, misalnya ya breaking habituation, ubah rutinitas. Saya misalnya juga ya kalau misalnya biasanya kan jalan pagi, saya ubah jalan sore. Nah, itu beda lagi tuh nanti tuh rasanya tuh. Ya, dari pagi jadi sore. Kita ke kantor misalnya lewat satu jalan, ya, jalan A gitu ya. Coba ganti-ganti deh, jangan lewat jalan A terus. Kadang-kadang lewat jalan B, lewat jalan yang berbeda gitu ya. Saya diuntungkan karena ganjil genap. Kan mobil saya kebetulan ganjil. Mobil yang biasa dipakai ke kantor tuh ganjil gitu. Jadi kalau lagi jalan yang genap berarti saya nggak bisa lewat jalan protokol. Ya lewat jalan yang lain kan. Nah itu kan jadi kayak, oh berbeda ya. Jadi pergi ke kantor memberikan sebuah pengalaman yang berbeda gitu. Gitu ya. Jadi ciptakan variasi. Cara yang lain, nah ini untuk Ibu Maria juga teman-teman semua ya. Berikan perhatian pada hal-hal yang kecil. Biasanya kan kita yang namanya minum ya minum, makan ya makan. Nah sekarang coba cara memutuskan rantai itu, karena akhirnya jadi nggak. Kadang-kadang kita udah minum juga nggak inget gitu. Udah minum apa belum ya gitu. Udah makan apa belum? Karena kita lupa gitu ya. Nah yang paling susah kalau makan obat gitu. Ini udah makan obat apa belum ya? Lupa gitu kan. Nah, kita kurang memberikan attention to details, memberikan perhatian pada hal-hal yang rinci. Maka sekarang begini untuk breaking habituation. Misalnya kita lagi mau minum kopi gitu ya, minum kopi itu ya jangan langsung minum gitu ya. Lihat dulu ya mana ini secangkir kopi, misalnya mulai dari diseduh kopinya ya, kemudian lihat dicium gitu ya, dicium apa namanya baunya. Oh ini ya bau kopi ya, terus pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan diminum gitu ya. Jadi kayak orang Jepang itu kalau saya ke Jepang itu pasti saya ikutan itu namanya upacara minum teh itu ya. Upacara minum teh itu sangat sangat membuat kita jadi lebih sadar akan detail-detail yang terjadi dalam hidup ini gitu. Udah jadi jangan langsung diminum gitu, dicium dulu baunya gitu ya, terus tempelin dulu apa itu bibir cangkir dan bibir kita nempel dulu, terus pelan-pelan itu akan memberikan sebuah pengalaman yang berbeda gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, berikan perhatian pada hal yang kecil, kemudian pelajari hal-hal yang baru di dalam hidup ini. Kita harus selalu belajar hal yang baru gitu. Bahkan terhadap hal-hal yang udah kita tahu, hal-hal yang sudah rutin pun coba cari cara yang baru. Jelajahi tempat yang baru. Gitu loh. Oke, baik. Semoga itu juga bisa masuk dalam resolusi 2025 begitu ya Pak Arfan. Menjelajahi dan mencoba hal yang baru agar enjoying life itu bisa tercipta begitu ya. Oke, Betul. Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya dan selamat berlibur bersama dengan keluarga. Semoga lancar semuanya dan kita ketemu lagi di tahun depan ya. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakan, dan juga selamat Tahun Baru untuk kita semua. Kita sambut 2025 yang lebih cerah, yang penuh tantangan tapi juga penuh dengan optimisme ya teman-teman. Dan tentunya di tahun 2025 ini penting sekali bagi kita untuk mulai memperbaiki kualitas hidup kita gitu. Kualitas hidup itu bukan tergantung dari apa yang ada di luar ya.
Kualitas hidup itu tergantung dari apa yang ada di dalam. Bagaimana kita melihat hidup, bagaimana kita mencermati hidup, ya, bagaimana kita menikmati hidup. Dan hidup itu bukan hanya dijalani, tapi harus dinikmati. Nah, caranya tadi ya 3. Pertama apa tadi? Mindfulness. Ya, sadar, buka mata, buka telinga, buka hati. Nikmati apapun yang sedang Anda hadapi hari ini. Yang kedua, jangan lupa savoring. Resapi, hayati pengalaman-pengalaman yang positif itu, beri kenikmatan yang lebih gitu ya, dengan cara menceritakannya, mengenangnya, ya, membayangkannya gitu ya. Itu akan memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada diri kita. Dan jangan lupa yang ketiga, lakukan hal yang baru, breaking habituation. Ya, keluar dari rutinitas. Dan kita tuh sebetulnya orang yang sangat kreatif kok untuk bisa mencari hal-hal yang baru yang berbeda. Cuma karena kadang-kadang kita nggak punya ide dan kita nggak tahu juga bahwa breaking habituation itu adalah salah satu cara menikmati hidup. Mudah-mudahan dengan talk show ini terbuka semua dan kita bisa lebih enjoy life ya di 2025. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya. Dan Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Kami ucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Kita ketemu lagi tahun depan. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy be happy now. now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.